Karena sudah abah pilih. Sebelum itu sudah abah pilih. Dari yang awal itu sudah daftar, sudah dipilih. Karena abah tahu kemampuan kita tukang makan. Jadi kalau tukang makan 7 bulan jam nggak boleh tidur, maksudnya yang namanya 3 hari itu nggak boleh tidur. Saya kan kagak daftar. Partisipasi ya. Saya nggak takut sih, cuma saya mah partisipasi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin sidratul muntakhal arifin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ilahi yang termaksud dari ridhoka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. La hadrati syakhuna mukarram wa sinabi dari zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Ibrahim Maslul Al-Qadir Syabandi Qadasallah. Tahiyatan milikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mana bisa berkumpul lagi. Semoga niat hajat baik kita semuanya berkhusus ikut hajat, korban sekeluarga dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya, dijauhkan musibah balahi, diangkat penyakit lahir batinnya. Kita keluarga dan anak cucu kita disolehkan oleh Allah, bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan alawat yang dirahmati oleh Allah. Ulang-ulang sampaikan, Abah Hanom menyampaikan kepada beliau menyampaikan kepada kita, ibadah harus ada bekasnya. Ibadah harus ada bekasnya. Ini bahasa ini harus nempel. Ibadah harus ada bekasnya. Bekas ibadah akhlak. Ibadah yang banyak, ibadah yang dilakukan terus-menerus tapi tidak membentuk akhlak, berarti itu belum ada bekasnya. Jadi yang dilihat oleh Allah, yang diterima adalah akhlak. Syariat adalah amaliyah. Thariqat menyampaikan hakikat yang diterimanya. Ma'rifat adalah buahnya yang dikasihkan oleh Allah untuk supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Ada perjalanan itu. Ada sepekasnya. Mana ma'rifat itu? Apa arti ma'rifat? Menurut Abah Sepuh, ma'rifat itu kenal kepada badan tanpa berpikir. Kalau bahasa umumnya ma'rifat mengenal Allah, ma'rifatullah mengenal Allah. Tapi Abah Sepuh mengatakan ma'rifat itu kenal kepada badan sendiri tanpa mikir. Kalau masih mikir belum ma'rifat. Baru wilayah ilmu mikir itu. Di mana hasil pikirannya jadi baik, hasil pikirannya bisa milih yang baik, itu baru tahapan ilmu. Di mana sudah mengamalkan yang baik, baru tahapan orang berakal. Tapi di mana kita berbuat baik, mengucap yang baik tanpa didasari dengan pemikiran dan dari hati, tapi berbuat dengan sendirinya, artinya sudah menjadi diri. Itu namanya ma'rifat. Ya, Abah Sepuh ini yang bersabda, bukan manusia biasa. Bukan orang sembarangan. Pendiri Suryalaya, gurunya Abah Hanum, gurunya para ulia Allah. Pendiri, ya, bagaimanapun itu, sangat dihormati. Tidak akan ada Abah Haus kalau nggak ada Abah Hanum, ada Sepuh. Makanya cikal bakal. Makanya Abah sampai mengatakan supi 3 zaman. Gelar ini diberikan kepada Abah, kepada saya. Karena mau udah tutup gelar begitu, karena banyak yang dengkinya. Supi 3 zaman. Ilmunya Abah Sepuh dibina oleh Abah Hanum, dipopulerkan oleh Abah. Kata Abah mengangkat Kiai Ali, dipopulerkan di zaman Abah, supaya ilmu Abah Sepuh lestari dan tetap ada. Itu betul arifin itu maksudnya. Karena Abah dengan peradaban dunia, Abah Sepuh tidak peradaban dunia, tapi pendalaman thariqah, dan ini tetap ada. Tapi wayahna, apa wayahna cek Sunda teh? Wayahna we lamun loba kena fitnah teh. Udah lain lagi. Hebat betul arifin itu. Begitu Muhammad Alwi, semanis madu Muhammad Alwi, tidak ada yang protes.
seluas jagat aras, tidak yang protes. Tapi begitu abah ngasih gelar Putul Arifin Al-Qawiyu, Putul Arifin yang kuat, rame. Emang Al-Hadin gak kuat? Emang Alwi lemah? Padahal saya nggak jelekin orang, enggak, cuman mengatakan Putul Arifin kuat. Kata abah, langsung bermunculan, emang saya lemah? Tapi begitu mereka ngomong, tidak ada yang protes. Coba contoh begini, Lukman Kamil Asyidik, benar. Apakah pada masalah? Benar juga. Cuman disimbolkan oleh abah menyebut nama satu orang wakil. Bukan berarti tidak ada yang benar, yang lain juga ada yang benar. Habib Idan, kekasih abah. Apakah kamu tidak dikasih sama abah? Dikasih juga. Cuman disimbolkan hanya ke Habib Idan begitu. Untuk contoh gitu. Cuman kenapa jadi rame? Kalau saya bilang gini, saya kan ganteng, kata Pak Dharma, ngeledek saya. Padahal enggak. Jadi yang jelek itu kesinggung gitu. Jadi itulah ya arti bahasa itu, hati-hati ya. Kalau saya bilang, saya kan pintar ngomong, kata Zulwahyu, emang saya pintar ngomong? Padahal saya nggak nudung. Kadang-kadang begitu saja orang ya. Kadang-kadang begitu gitu, nggak ngerasa ya. Kata yang langsing, aku kan langsing. Kata yang gendut, kamu meledek saya. Padahal enggak gitu. Gitu. Makanya saya pemimpin di Putul Arifin. Kalau saya ngomong untuk Putul Arifin, tidak boleh dengar yang lain, hanya untuk kita saja. Alhamdulillah. Kalau Pak Dharma dengarnya senang, Pak Rosa dengar senang, ya sudah buat. Tidak untuk yang. Makanya jangan suka gatal masukin ke itu ke HP. Jadi orang lain dengarnya gatal kupingnya. Sudahlah gitu ya, sedikit saja. Udah insaf kalah. Udah insaf Allah. Udah insaf lah. Itulah ya, hati-hati. Itulah makanya kita harus ada bekas. Saya mau sedikit supaya membahas, paham tentang, karena saya ilmunya tidak seperti orang. Enak kata Kirusti, saya mah enak. Kalau ada yang debat, kasih aja kitabnya, selesai. Kata Kirusti, yang bingung AA. Gitu. Begitu dari mana? Tahu bingung. Itu yang bikin pusing. Tapi orang yang paham tidak perlu nanya, karena kebenaran itu pasti. Di mana segala perkara diterima oleh hati, pasti kebenaran. Allah sudah berfirman, seandainya aku tidak menurunkan Rasulullah SAW dengan kitabnya, maka aku, Allah Subhanahu Wa Taala, berhak untuk menyiksa kamu. Biarpun aku tidak menurunkan petunjuk melalui Nabi dan kitab, karena aku menurunkan hati yang suci. Di mana manusia selalu melihat hatinya, maka manusia dalam kebenaran. Biarpun baca Quran, kalau hatinya tidak lurus, hatinya tidak dihubungkan dengan Allah, biarpun yang dibaca kebenaran akan jadi fitnah. Dengar streaming, hatinya kotor, jadi fitnah. Tapi dengar streaming, hatinya bersih, jadi ilmu. Di mana hati? Makanya hati adalah barometer untuk supaya kita tahu kebenaran. Allah berfirman, untuk apa aku menciptakan hati dalam hati manusia? Untuk menyebut nama aku, supaya tempat bersemayam aku, dan untuk melimpahkan sifatku padanya, supaya si hamba bersifat seperti aku, Tuhannya. Itu hati, hanya dua itu. Jadi kalau kita melihat hati, kira-kira kalau kita nempeleng orang, tanya hati kita, ditempeleng sakit nggak? Dengan seperti itu tidak perlu pakai Quran, tidak pakai hadis. Orang sudah tahu kebenaran. Makanya ijro'i binufusikum sajaratil Quran. Mau baca Quran, tanya dulu hati. Di mana hatinya, niatnya apa? Oh, kata Ustadz Mansur, Ustadz nih lagi butuh duit tuh, nyari jual dalil. Siapa yang bersodakoh kepada Ustadz di rumah ini, pahalanya lebih gede, supaya sodakohnya ke Ustadz gitu. Itu jual ayat itu Ustadz itu. Tapi kalau hati kita semuanya dihubungkan dengan Allah, maka 6.660 dan semua hadis yang ada hanya untuk mengingat Allah. Makanya kata Rasul, ijro'i binufusikum sajaratul. Tanamin dulu hati kamu dengan bibit Quran. Di mana kamu sudah punya ini, maka semua yang kamu baca, semua yang kamu lihat hanya untuk ingat kepada Allah. Tapi kebanyakan dari manusia, hatinya belum punya nama Allah, sudah baca Quran, baca hadis. Ujungnya orang jadi teroris dari mana sih? Dari Quran. Ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Syiah. Dari mana? Dari Quran. Maka Quran dibaca oleh orang yang hatinya untuk dunia, maka Quran pun dijual untuk mencari dunia.
ada kawin mut'ah, ada kawin segala macam. Kenapa? Kiainya pengen kawin lagi supaya disahkan, bikin dalil. Begitu, itu jelas, itu hukum itu. Jadi hati itu tanya. Sekarang kenapa Allah menurunkan Rasul dan Al-Quran? Untuk mempermudah membaca hati. Karena ungkapan Quran itu adalah hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Quran itu hatinya Kanjeng Nabi itu. Nabi bisa saja ngomong A karena menghargai umat. Hatinya, inilah yang sesungguhnya ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ditorikot, tidak ditorikot, tidak ketemu. Karena kita sudah ditanamkan bibit Quran, Quran yang dibaca jadi Quran, jadi dikir. Karena hatinya sudah dikir, lama sau ilal mutaharun. Karena hatinya suci, disuci. Makanya itulah, makanya harus akhlak. Ya, hati-hati itu. Jadi kalau kita baca Quran, baca hadis, belajar torikot, dengar mubarak tausiah, tanya dulu hati. Kalau hati sudah benci kepada yang ngomongnya, mau ngomong 1000 kali kebenaran, tidak akan jadi kebenaran. Tapi kalau hati sudah bersih, sudah suci, saya ngomong, kita akan bisa memilih mana yang baik, yang buruk. Oh, ini mah Kiai Ali, kalau jelek, ini ada filter ini kuping ini. Karena saya manusia biasa, pasti ada salahnya. Saya lagi marah-marah misalkan, kata, oh ini kata Pak Darmili, lagi kesurupan nih, udah biarin aja lah. Toh kebaikannya banyak. Kan tidak jelek terus, kebaikannya banyak, sudah terima. Begitu ngomong bener, nah ini dari Abah kayaknya nih, sudah masukin. Nah kan dalam surat At-Tariq dikatakan kan, sungguh Al-Quran itu pembeda yang hak dengan yang batil. Bisa tahu kenapa? Karena sudah wasama iwatori, wama adraka matori, sudah dikir dulu. Itulah ya mahalnya pentingnya. Makanya sebenarnya ilmu itu tanpa kitab pun, tanpa pemberitahuan pun, orang mampu menafsirkan dengan hatinya. Sekarang saya mau nanya, siapa pengarang tafsir? Contoh Al-Jalain. Apakah dia dari membaca atau dia dapat ilham? Membaca dan dapat ilham. Kalau orang seperti kita mampu menafsirkan Quran tanpa belajar, apa mustahil? Makanya kata ahli kitab mengatakan, kalau AA Syekh Mursyid saya percaya. Karena A cuma kuli pabrik, saya nggak percaya. Padahal kenapa saya jadi kuli pabrik, tidak pesantren? Bukan tidak mau, tidak ada kesempatan. Makanya ya itulah ya mahalnya. Bukan kita mengaku bisa, bukan. Tapi Allah itu maha mudah. Kata kitab tidak mungkin, kata Allah mungkin. Kalau saya tidak berguru kepada Syekh Mursyid, tidak mungkin. Kalau saya berguru kepada Syekh Mursyid, mungkin. Ki Rusdi sekolah sampai ke Syria. Keren, top. Kitabnya luar biasa. Saya aja takjub. Luar biasa ilmunya. Disuruh sama Abah terus menerus, ilmunya nggak habis-habis. Karena banyak. Saya juga riado, tidak pesantren tapi riado. Karena pesantren nggak punya waktu, otaknya udah bebal, dikasihnya riado. Boleh tidur kalau belum saya ngizinin. Saum, iya terus ya. 5 tahun. Akhirnya menemukan ilmu ini. Kenapa orang tidak percaya dengan ilmu ini? Hasil riadoh ilmunya begini. Hasil sekolah ilmunya kitab. Harusnya ahli kitab dengan ahli hakikat berjalan bersama. Biasanya ahli hakikat ini karena tidak bisa ditempuh dengan orang biasa, jadi fit. Nah, sekarang gimana? Bagaimana memahami kebenaran ilmu hakikat? Pasang hati. Pasang hati, jangan ada buruk sangka. Ketemu ilmu itu. Harus bersih hati dulu. Kalau kotor hati nggak bisa. Tapi kalau kitab, biarpun kotor hati, kitabnya baca sama lu, bisa kalah. Tapi ilmu hakikat. Makanya Allah berfirman, hanya orang-orang yang tidak cinta dunia dan tidak sukai maksiat, orang yang diizinkan oleh Allah untuk menikmati ilmu ma'rifat itu. Jadi kalau orang-orang ada unsur-unsur dunia nggak senang dia. Jadi itu hati pentingnya. Itulah ya, makanya ya sedikit. Ada namanya Idul Fitri. Sudah lewat belum? Sudah. Apa Idul Fitri? Kembali suci. Ini penting nih untuk paham. Kenapa hadiah Allah dikasih Idul Fitri? Karena sudah puasa sebulan penuh. Ada apa di bulan Ramadan tuh? Ada bulan ampunan. 1 la'alakum tattaqun.
2. Nuzulul Quran. 3. Lailatul Qadar. 4. Idul Fitri. 5. Wal makbulin wal mabrulin. Sudah sampai dan sudah sempurna. Apa itu Idul Fitri? Semuanya itu untuk mensucikan. Fitri itu suci, kembali suci setelah diampuni. Makanya Idul Fitri yang sesungguhnya adalah orang yang diampuni oleh Allah dosanya karena dia sudah tamat taubatnya. Apa arti taubat? Abu Aus menyampaikan taubat itu tidak mengulang dosa yang sama 2 kali. Dan orang yang taubatnya diterima tidak akan mengulang lagi dosa yang sama 2 kali, dan dia pasti berubah jadi ahli ibadah. Kita taubat, ya Allah, kenapa saya kalau sholat duhur suka telat? Kenapa kalau subuh kesiangan saya telat? Kalau diterima taubatnya, Allah tidak mengizinkan lagi kesiangan lagi. Apakah tidak kesiangan? Kesiangan lagi, tapi kesiangannya milik Allah. Jadi orang-orang yang taubat tetap berbuat salah, tapi salahnya sudah ridho Allah. Maka apabila dia diambil oleh Allah imannya, maka dia bertambah imannya ribuan kali lipat. Kita subuh jam 4:30 sudah bangun, sudah mandi, sudah siap sholat subuh karena udah dari sholat malam. Terus berulang-ulang begitu seminggu, bangunnya jam 7. Waduh, saya mau nanya, nikmat mana sholat jam 4:30 dengan jam 7? Benar itu. Ini pengalaman ini. Subhan, tuh nikmat tuh sampai nangis saking malunya sama Allah itu. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan, ya Allah, mana nikmat ibadahku, karena Ibnu Athaillah tuh orang hebat, nggak pernah tidur dia. Ibadah siang malam, nanya sama Allah. Kira-kira waktu talqin pertama dengan yang sudah 10 tahun, Ustaz, nikmatan mana? Perasaan kalau pertama tuh heboh banget, kemana-mana cerita. Kalau udah lama, biasa aja. Kenapa? Bukan luntur Pak Haji, karena sudah menyatu dengan diri kita. Orang tidak pernah makan daging, begitu nemu daging, top banget. Orang kaya makan restoran di mana-mana, udah bosan. Saking apanya? Saking sudah menyatu dalam dirinya. Bukan suatu hal yang ini lagi, bukan heboh lagi, bukan. Dulu heboh nggak padahal mau waktu talqin? Oh heboh, kayaknya paling suci aja kita itu. Orang baru belajar karate gimana? Kemana-mana pedang kelang pedengkleng. Udah sabuk hitam mah nunduk aja, udah jadi pemain sikimo, udah nunduk aja, udah jago udah. Ya. Nah itulah kita namanya pemula seperti itu. Ya. Nah ini makanya Idul Fitri kembali suci. Makanya Ibnu Athaillah begitu minta kepada Allah, mana nikmatku yang dulu ya Allah dalam taubat. Aku sekarang sudah jarang menangis. Aku sudah nggak merasakan lagi nikmat. Tahu-tahu Ibnu Athaillah kesiangan sholat subuh, ketiduran subuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Besoknya kesiangan lagi, menjeritlah dia kepada Allah, ya Allah, nangislah. Apa jawaban Allah? Kan kamu minta yang dulu, hai kekasihku. Baru dia katakan, apa aku berdosa? Tidak, aku yang berbuatnya. Gitu. Itu di Al-Hikam ada. Jadi beliau merasakan. Makanya kalau kita di perasaan dulu waktu pertama talqin nikmat ya, sekarang biasa aja. Minta lagi, balikin lagi sama Allah nanti. Tapi tidak berdosa, itu hanya saking sukanya Allah aja sama kita. Ya. Sudah sekarang saja nikmati, syukurin. Alhamdulillah. Tinggal getolnya aja sekarang mah. Dulu pertama manakiban, manakiban enak banget ya. Udah sering mah. Tapi kalau ditinggalin baru berasa. Tinggal manakiban gitu. Ya itulah contoh. Jadi yang disebutkan fitri itu adalah suci. Di mana Allah Maha Suci, kita yang kotornya. Makanya Maha Suci Allah adalah taubat. Maka Idul Fitri adalah kita sudah dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh dari karat-karat dosa. Jadi orang yang sudah taubatan nasuha. Kenapa? Diterima saum. Setelah Idul Fitri, setelah suci, setelah taubat, Allah ngasih lagi yang kedua, namanya Idul Adha. Apa itu ada? Kembali agung. Jadi agung. Apa sih agung itu? Agung apa agung? Agung itu maha agung. Maha agung itu artinya Abah Subuh menyampaikan, agung itu iman. Kata Abah Subuh nih, agung itu iman. Hanya orang yang mengagungkan Allah yang disebut beriman. Sebelum bisa mengagungkan Allah, belum disebut beriman.
iman itu mengagungkan Allah. Mana tandanya? Tidak akan bisa mengagungkan Allah kalau tidak menyebut nama Allah di dalam hatinya. Itu apa sepuh itu? Fatwanya itu. Jadi orang yang disebut mengagungkan Allah adalah orang yang punya ini. Itulah yang disebut dengan beriman secara hakikat. Bukan iman kata khatib Jumat, mari kita tingkatkan iman, bukan. Ini iman hakikat yang menurut Allah, bukan menurut Bapak, bukan menurut Bapak Allah, ini menurut Allah. Makanya dikatakan orang yang belum punya nama Allah dalam hatinya belum disebut beriman, biarpun mengatakan iman semiliar kali. Karena iman itu harus dilimpahkan dari orang yang sudah beriman. Siapa? Guru kita. Jadi iman bukan milik kita, milik mereka yang sudah beriman. Benar imannya siapa? Suruh. Sekarang Abah Awas. Dari Abah Awas itulah dilimpahkan kalimatul iman. Siapa? Hari ini kita. Maka di mana hidup namanya beriman. Makanya kalau Idul Adha dari orang lupa jadi ingat. Makanya sudah 100 kali Idul Adha, nggak ditalkin-talkin, belum ketemu Idul Adha. Makanya agung mana? Coba baca kitab Ihya Ulumuddin. Utama mana Idul Fitri dengan Idul Adha? Kata Imam Ghazali, makanya orang lupa jadi ingat. Makanya harusnya Idul Adha itu ditalkin. Idul kurban. Apakah bisa diganti daging kurban dengan duit? Kata Habib Furqon, orang sini dikasih daging kambing pada nggak mau, minta duitnya aja. Apa bisa? 3 juta nggak usah beli domba, bagiin aja. Orang lebih senang dikasih duit, lebih senang dikasih daging domba. Duit ya. Bisa dirubah? Tidak. Nabi bersabda, dosa itu dikifarati dengan 3 hal. 1, saum. 2, sedekah. 3, memotong hewan. Kurban. Bisa dipisahkan? Tidak bisa. Apa saum? Saum itu mengkifarati yang sudah dilakukan di dalam diri kita. Mas Dharma menghina orang, nyakitin orang, ninggalin sholat, sodakoh kagak bener, udah dosa semua. Jadi badan. Makanya badan harus dibakar dengan saum. Tidak makan, tidak minum, disebut menahan hawa nafsu. Di mana seorang hamba menahan nafsunya dari keinginannya, maka leburlah dosanya. Enaknya kalau bulan Ramadan lihat es marjan pakai, enak banget. Karena patuh kepada Allah, ditahan dia. Panaslah perutnya. Maka setiap penderitaan Ramadan, maka lebur. Makanya orang yang tidak punya dosa, puasa Ramadan nggak berasa capek. Coba, mending puasa mending nggak? Karena kita sudah dosanya diampuni, mendingan saum. Tapi orang-orang yang belum biasa saum, nggak kuat. Karena dosa akan menghalangi itu taubat. Itulah ya, lebur. Pengen minum ditahan, haus ditahan. Padahal kan silakan aja, bukan ya? Saya ngelarang makan aja. Emang begitu Furqon makan di bulan Ramadan langsung malaikat Jibril datang nempelin juga enggak, biasa aja. Tapi kenapa kita tetap mempertahankan saum biarpun capek, biarpun pedas? Karena kita takut kepada Allah, diterimalah oleh Allah saum kita. Jadi nggak bisa diganti yang lain. Kifarat diri itu, makanya ada zakat fitrah. Makanya zakat fitrah Ustaz penting nih. Yang suka diganti sama duit Ustaz, harus pakai beras. Kenapa? Karena simbol yang dimakan. Yang jadi badan itu bahwa bukan duit. Duit dibeliin beras. Kemudian dimasak. Kalau masak berarti unsur buminya beras, pakai angin, pakai api, pakai udara, dimakan oleh kita, lep masuk ke badan, jadi diri. Makanya zakat fitrah itu adalah zakat mengkifarati diri yang sudah dagingnya, tulangnya, sumsumnya sudah terkontaminasi dengan unsur-unsur dosa. Kalau pakai duit, emang orang makan duit? Bagaimana kalau dibeliin sendal? Nih zakat gua nih, berapa? 50.000. Wah, padahal mah anaknya minta sendal, dibeliin sendal gunung. Terus yang zakat fitrah jadi nggak? Tidak jadi. Hati-hati itu. Ulama sekarang diterangkan oleh nanti suatu saat di akhir zaman, ulama menafsirkan Al-Quran bukan pakai hati, tapi pakai ro'yu. Dipikir-pikir, dibulak-balik, sama aja pakai duit juga. Tidak bisa Bapak. Ijab kabulnya harus pakai beras. Itu ijab kabulnya harus pakai
beras. Jadi kalau Pak Dharma mau zakat ke Ustadz harus beras. Saya beliin dulu berasnya. Nggak apa-apa, Pak Judin nyiapin beras dulu. Siapkan paling. Jadi ijab kabulnya tidak boleh duit. Nanti kalau duitnya sudah terkumpul, berasnya itu terus nggak apa-apa. Terkumpul dihajirin 2 juta, beliin beras. Jadi dibagiinnya tetap beras sama duit. Hukum jangan dirubah itu, fikih itu. Kenapa? Karena syaratnya itu mau diganti nggak bisa. Saya mau zakat pakai motor aja, nggak bisa, biarpun lebih mahal. Gitu. Kira-kira kalau sholat duhur 4 rakaat, bagus mana sama yang 6 rakaat? Tetap 4. Kenapa? 4 patuh kepada Rasul. Kalau 6, kan kata Pak Dharma, kayaknya banyak kali 6 kayaknya. Tetap aja, Bib. 6 tetap salah karena nggak patuh sama atasan, sama komandan. Itu. Paham udah? Paham sampai sini? Hadiahnya Idul Fitri kembali suci. Kalau kurban, kalau sodakoh itu namanya menyempurnakan harta dari yang haram. Karena harta yang diterima oleh kita pasti ada haramnya. Kata Rasulullah berdoa, waktu ada sahabat memberikan, Abdurrahman bin Auf memberikan sodakoh kepada Nabi yang nilainya besar. Nabi mengangkat tangannya. Semoga Allah mensucikan harta yang kau keluarkan dan harta yang belum dikeluarkan. Dan semoga Allah memberkahi dirimu. Jadi berkah. Jadi dikeluarkan, jadi berkah. Yang disimpan pun ke bawah berkah. Dan diri kita juga ke bawah berkah. Maslahatnya. Jadi keluar harta tidak usah ganti yang lain. Kalau harta ingin suci, perusahaan ingin suci, dagang ingin suci. Wajibnya zakat. Kalau nggak mampu zakat, belum nisab zakat, sodakoh. Sodakoh kepada orang yang tidak kenal, Allah kalikan 7 kalinya. Sodakoh kepada saudara sekandung, seibu sebapak, 70 kalinya. Sodakoh kepada ibu bapak mertua, ibu bapak kandung, 700-nya. Sodakoh kepada orang yang memberikan ilmu sehingga tidak tahu jadi tahu, 7.000 kalinya. Ya Rasulullah, kenapa kepada seorang guru nilainya lebih gede? Karena engkau mengambil keutamaan darinya. Sehingga kalau seorang alim, seorang ahli ilmu senang kepada seseorang, jangankan paham ilmu, melihat wajahnya sudah terlimpahlah keutamaannya. Contoh misalkan saya getol dikir, ini contoh ya, jangan dilaporin ke yang lain. Kalian kayak Ali sombong, bukan, saya contohnya dikir nikmat, dikirnya banyak. Kata orang, Habib Furqon dikirnya sedikit, ibadahnya males. Maaf nih, tapi Habib ngelihat saya seneng. Punya duit, bukan pengen dikasih duit, Bib nih, ngasih duit, ngasih, punya baju dikasihkan, seneng ngelihat kiai. Tapi kalau saya ngomong ilmu, Habib nggak mudeng-mudeng. Janji Allah, hidmat, senang, cinta kepada ahli ilmu. Syukur kalau ngerti ilmunya, tidak juga akan ngelimpah. Makanya seorang santri harus hidmat penuh, mendermakan diri sama kiainya. Biarpun pinter ilmunya, nggak hidmat sama kiainya, nggak jadi. Makanya pilih mubalik itu yang kita cinta samanya. Kalau orang sudah punya guru, sudah cinta, sudah mahabbah, jadi. Silahkan rolling mubalik, wakil talqin 10, silahkan. Tapi yang semuanya kita cintai. Jangan yang begini, orang sebel sama saya, entong di guruan, sebel mah, mau jadi ilmu. Cintanya luar biasa. Ngerti tidak ngerti Abah Aus, pasti jadi seperti beliau. Itulah mahalnya mahabbah. Apa kata Syabul Qadir? Siapa orang yang menyebut namaku dengan berwudu dan menyebutkan dengan hikmat, dibarengi dengan cinta, maka aku datang padanya. Maka hari itu Allah gantikan segala kesulitan dengan kemudahan, segala kesedihan dengan kebahagiaan. Itu menyebut nama Syabul Qadir. Oke, itu coba barusan tawasul. Biarpun kalau secara mahraj sama tajwid mungkin Pak Dharma belum seperti ulama, tapi membacanya dengan hikmat, karena nikmat saja di hati. Saya dengerinnya nikmat saja. Atau ngikutin bener pasemat, bukan orang Arab. Pak Dharma sampai budek juga nggak bakalan bisa. Iya, di paseh-paseh ngaku nggak? Pak Dharma ngaku nggak? Nggak bakal bisa ngikutin Syekh Suraim dari Arab Saudi. Oh bisa. Syekh Mansur kurang gimana enaknya kalau dibandingin Syekh Al-Gomidi mah ya itu jauh lagi. Di hidungnya beda soalnya tinggian. Kalau gitu hidungnya ke bawah jadi kepencet dikit jadi airnya beda gitu. Oh Arab tuh gini hidungnya, napasnya. Salah itu mau udah beda postur.
Nah, itu. Jadi sedekah itu rumah biar berkah, kan? Ini ngasih makan berkah. Yang ketiga, sedekah itu pakai hewan. Untuk apa hewan itu? Untuk menyempurnakan ruh kehewanan. Karena kita tukang doyan makan daging, makan apa? Mau ruh itu disempurnakan dengan kurban. Makanya awaan ilmu kemalaikatan. Kalau ingin suci ini, tapi menyampaikannya fitnah. Abah Ano memotong itu domba selama 9 domba berturut-turut, tidak putus. Setiap bulan satu selama 9. Orang mau boga duit entong cicing wae entong. Itu menang diganti wae ditah domba. Ini cerita nih. Kenapa ayam tidak boleh dikurbankan? Kenapa? Ini kalau menurut segi keilmuan Ustaz Mansur pasti paham lah. Kenapa? Pasti ada dalilnya, karena harus berkaki 4. Hadis kan? Terus kemudian harus belah itunya. Tapi kalau saya dari sisi ilmu gaib, mau percaya syukur nggak apa-apa. Saya kalau melihat, maaf, Pak Haji Udin bawa domba untuk kurban. Begitu dibawa domba itu, saya secara kasat mata ya, ini ilmu khusus, percaya syukur nggak apa-apa. Begitu Haji Udin itu punya keburukan. Apa keburukan hewan itu? 1 syahwat, 2 amarah, 3 serakah. Itu sifat-sifat hewan itu. Domba itu mewakili sifat-sifat hewan yang ada di kita. Begitu kurban dibawa dengan ikhlas, itu ternyata secara tidak langsung saya melihat keburukan Haji Udin masuk ke domba. Kesedot itu, kesedot ama ruh, kesedot, ketarik. Keburukan Haji Udin udah pindah ke domba. Begitu numpuk di domba, dipotong, seret, keluar darahnya. Disitulah terbang ruh-ruh domba tadi dengan ruh-ruh yang ada dalam diri kita. Makanya orang sering kurban, sering kiparat, lepas. Kalau Haji Udin badannya gede, kurbannya ayam. Ruh ayam tidak nyampuk, tidak nampung ruh manusia. Makanya minimal domba. Begitu Bapak, makanya lebih baik kata ulama kalau kurban itu dombanya yang gede. Tidak ada, kurban itu bukan sedekah, bukan, maaf, jangan salah. Kurban bukan sedekah, kurban itu untuk menyempurnakan nyawa. Tapi karena dagingnya supaya jadi kebaikan, disedekahkan. Tidak harus milih yang miskin, siapa saja yang melihat. Kata Rasul, biar orang Nasrani ngelihat pemotongan kurban, kasih. Kita punya tetangga Islam, Kristen, Islam. Jangan dilewat kalau dia nonton. Oh, dibagi saya dilewat, sakit hatinya. Apa kata Rasul? Siapa yang menyakiti orang Nasrani, orang Yahudi yang tidak menyerang kepada kamu, tidak menyakiti kamu, maka sama dengan menyakiti aku, Rasul. Jadi orang Kristen tapi baik gitu. Kadang-kadang bantuin kurban, motong-motongin, baik. Bersahabat dengan kita, itu yang nggak boleh sakitin. Makanya begitu pembagian daging kurban tidak boleh dilewat. Tapi kalau rumahnya nutup, nggak usah diketok. Tok. Nih wah, khusus bagian kafir, bukan, lewat saja. Karena ini haknya orang Islam. Paham nggak cara pembagiannya? Begitu. Kalau ada orang Buddha nonton, kasih. Kalau tidak kelihatan rumahnya kosong, kalau minta kasih. Duluan mana nih? Ada orang Kristen nonton pemotongan kurban, ngeliatin aja anak umur 10 tahun. Disuruh mau, bawain air, siap. Bersihin, siap. Orang Islam di rumah, duluan mana? Itu yang nonton. Tidak boleh menyakiti. Itu dalilnya. Bukan dia punya bagian kurban, bukan. Tapi tidak boleh tersinggung menyakiti orang lain. Itu secara fikihnya begitu aturannya. Nah, itu udah diijmakan ulama itu. Kalau saya senang ngaji ijma. Karena ijma itu gini, ulama ngumpul 40 orang. Itu ulama-ulama senior itu di Peleren Purwakarta. Banyak ulama musyawarah. Hasil ijma. Nanti ijmanya itu dibungkus kertas gitu, fotokopi. Hasil ijma itu ada 5 poin apa 3 poin. Nanti saya suka baca, dapat kebagian dari masjid itu dibaca. Makanya ilmu-ilmu yang saya ajarkan tentang fikih kebanyakan hasil ijma. Kalau ijma dalilnya, siapa orang yang ikut ijmanya ulama salah, Allah masih beri pahala 1. Benar, pahalanya 2.
Satu, pahala khidmat, pahala taklid, dua, pahala benernya. Jadi orang yang mengikuti ijma tidak akan terkena salah. Tapi kalau kita belajar hadis sendiri, masalah. Gitu. Jadi yang musyawarah itu bukan orang bodoh, kiai semua. Harus kiai. Kita mah musyawarah, saya, Pak Haji Udin, Pak Rosa nggak bakal nemu mufakat. Makanya hasil ijma itu kadang 3 poin. Kalau mufakatnya tidak ketemu, tetap 3 poin. 10 ulama ini, 10 ulama ini. Seperti tentang salat jamaah. Salat jamaah berkumpul ulama sedunia di Mekah, menghasilkan 3 keputusan. 1, kata ulama yang pertama, ini tidak bisa mufakat ini, maka ngikut yang 3 ini sah. Tidak boleh menjama sholat ila kecuali waktu musim haji. Titik. Di tempat lain di mana tidak ada jamak, karena itu hawa nafsu. Allah tidak memudahkan, tidak meringankan itu kecuali waktu haji. Karena hadisnya, oh dia punya dalil. Ulama. 1. 2. Ulama yang kedua tidak terima. Boleh menjamak, tapi dengan syarat. Perjalanan apa? Kalau perjalanan seorang anak ingin menyenangkan ibu bapaknya, seorang anak ingin berziarah ke makam ibu bapaknya, kemudian senang dalam perjuangan agama, maka boleh menjamak dalam keadaan uzur. Sangat-sangat uzur. Jadi rek nonton bola mah padahal temenang di jamak. Aing rek main bola di jamak. Ulin jalan-jalan ke Taman Safari ningali monyet di jamak. Aing teu kata ulama. Paham? Yang ketiganya, jamak itu kemudahan, kemurahan Allah. Kalau boleh menjamak dalam keadaan payah, boleh. Dalam apa saja, tapi dalam keadaan payah. Payah apa? Badannya sakit, macet, udah capek, udah lelah, udah pusing dah, daripada nggak nemu masjid lagi di jamak ini lah. Itu boleh. Tapi ulama yang pertama keras, mau sakit mau apa nggak bisa. Kita milih yang mana? Kayaknya milih yang mana? Kita mau ke rumah jag-jag, rek nonton bola di jamak, mau ditarima, gitu. Oh gimana? Tidak ada ijma ulama sedunia di Mekah menghasilkan keputusan orang nonton bola di jamak berijeng jag-jag, tidak ada dalilnya. Tidak dipertanggungjawabkan ulama. Saya harus ya, apa mendoakan orang mah sah-sah aja mendoakan. Nih, baca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Mungkin Ustaz Mansur paham lah, karena Ustaz ya. Mudah-mudahan baca kitabnya. Kata Imam Ghazali, dosa itu yang melanggar hukum Allah dan perbuatan yang sia-sia, buang umur. Main bola bukan dosa, tapi perbuatan yang bisa mendatangkan mudorot. Gara-gara main bola, kaki tidikes, patah kakinya. Akhirnya tidak sempurna sholatnya karena main bola. Maka Allah tidak mengampuni uzur sholatnya. Kenapa? Karena main bola perbuatan yang sia-sia, yang melupakan Allah. Orang macakan Al-Fatihah, yang lu perbuatan sia-sia. Apakah ada ahli ibadah nonton bola paling depan? Maka dikatakan permainan itu adalah perbuatan yang sia-sia dan melalaikan dari mengingat Allah. Didoakan, atau jadi mendoakan orang yang salah terbawa salah. Nggak saya tong segala Fatihah orang-orang itu sok yang menang ningali badminton tuh. Indonesia eleh taya kieu. Kamari mah angkat besi kan langsung. Aduh orang karunya euy. Musim poyongan ta Indonesia teh geus teu kuat ngangkat. Eta mah sila aya nurulkeun ieu ti langit. Oh, tanaga dikencengkeun. Turunkan kana ubun-ubunna tanaga mah getar saya. Eta kaangkat jadi juara menang emas. Mana mah susah teh nya yang ireng teh kenapa bagi 2 eta duitna teh. Itu sampai nurunkan asror kan langsung ya di TV. Itu mah cinta negara. Itu mah karena ngelihat sebangsa gitu. Salah teh nya kira-kira teh. Itu mah ucap cinta negara hayang mengharumkan nama negara. Asana teh karunya Indonesia eleh teh rasa sedih gitu. Perasaan ada gitu. Cinta tanah air lah. Benar itu. Suka begitu gitu. Kalau main bola kalau langsung nih, sok ku aing jagaan kiper nih. Ti kojokan teh make hiji be. Ngaroh melenceng gitu. Tapi karunya itunya mun main jeung Malaysia sama-sama mainnya kayak yang menang sarua. Jahil oge ka batur. Geus lah eta mah tong tuturutan gitu mah.
Kita mau ke ambek ayo supaya Indonesia menang. Iya. Harusnya mah dibayar saya, harusnya mah mau biurkan aja bayar lah. Harusnya sama tim nasional. Saudara, jadi tujuannya kurban adalah menyempurnakan sifat hewan. Di mana sifat hewan sudah tidak ada, maka manusia mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Maka turunlah ismudat itu. Jadi Idul Adha itu adalah mengagungkan Allah, kembali agung dari orang yang tadinya ingat jadi lupa, ingat lagi. Mana sifat hewan teh? Pemarah jadi sabar, yang pelit jadi dermawan, yang malas jadi rajin, karena sifatnya itulah Idul Adha. Jadi orang yang dapat Idul Adha adalah orang yang kembali agung. Apa? Orang yang dari lupa kembali ingat. Kita sudah mendapatkan Idul Adha tiap tahun. Alhamdulillah. Makanya Abah Sepuh mengatakan orang yang sudah mendapatkan Idul Adha nanti tiap tanggal 10 Muharram Allah akan mengangkat murid-murid Syekh Abdul Qadir untuk menjadi wali Allah. Apa kata Allah? Jadilah engkau di muka bumi yang hatimu untuk bersemayam aku, sehingga aku berkeliaran di muka bumi ini menjadi wasilah-wasilah mereka untuk kembali kepada aku. Jadi wasilah Allah. Oh, di sini orang-orang pada manakiban. Jadi ingat sama Allah. Kita duduk di masjid dikir, ada orang nanya, "Pak, dikir apa enak banget?" Dikir torikot ke bawah dikir. Itu teh menjadi wasilah Allah. Itu teh diangkat ada. Jadi wali tiap tanggal 10 Muharram, siap-siap sekarang. Gini we dan nunggu. Sugan we jadi wali Allah. Itu teh. Ya. Kan kata Abah yang ditalkin sudah jadi wali. Iya, jadi wali karena itu sudah ditanamkan nama Allah. Sebenarnya belum jadi wali sebenarnya mah. Sudah masuk ke dalam wilayah wali gitu. Itu kan apabila Allah akan mengangkat hambanya di kekasih Allah, malu kadarnya dengan dikir. Ya amalkeun teh dikir eta. Tuh talqin jadi wali, aing wali ngamalkeun can. Tidaklah seseorang disebut wali kecuali diuji dulu kesabarannya, diuji heula, difitnah we, dihina we. Itu begitu Bapak. Ya, makanya apabila seseorang hatinya benar ikhlas karena Allah, maka Allah akan menguji dia. Dengan apa? Dengan perbuatan baik yang dibalas dengan keburukan. Itu janji Allah itu. Saya mengatakan tidak ada manusia di kolong langit yang paling saya takuti, Abah Awas. Tidak ada orang yang disimpan di hati saya melihat wajah yang paling saya cintai, Abah Awas, nggak ada. Tapi fitnah di luar bagaimana? Kiai Ali pengkhianat, Abah Awas. Kiai Ali menghina, Abah Awas. Kiai Ali tidak khidmat kepada Abah. Kenapa saya diperlakukan seperti itu oleh orang-orang? Untuk menunjukkan sampai di mana saya cintanya. Buktikan. Sama Abah didukung nggak? Didukung. Kalau ada yang menjelekkan Kiai Ali Bib, sampaikan, habiskan hinaannya sampai koreda, sampai bosan. Jangan dibelakeun, antepkeun si Amang gitu. Kenapa? Sudah percaya guru kita. Kenapa? Karena saya diuji dan dihina orang untuk menunjukkan sampai di mana lillahi ta'ala. Habib Furqan ngasih duit ke saya. 500.000. Karena Allah, apa karena ingin dibalas saya? Kata Abah Sepuh, kalau orang memberikan uang kepada seorang yang alim, terbersit dalam hati ingin didoakan, tidak ada satu pahala pun di hadapan Allah ada. Minta doa, kata Pak Dharma, gitu. Doakan, ada. Masih, sudah. Lupa, seolah-olah belum pernah. Kata Habib Furqan, saya ngasih guru, ngasih apa ya? Belum pernah ngasih apa-apa. Kalau orang sudah lupa dengan kebaikan, sampai kepada Allah. Lillahi ta'ala. Mana lillahi ta'ala itu? Setelah Allah akan menguji kamu, kebaikan akan dibalas dengan keburukan. Mas Furqan ngasih duit kepada Dharma, dialungkan duitnya. Siapa tengah hargaan duit segini? Apaan ini? Injek gitu. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Kata Habib, tingalikeun sia Dharma aing moal mere duit deui mun. Berarti Habib Furqan tidak lillahi ta'ala. Yang lillahi ta'ala mau dibalas baik, mau dibalas buruk, dia tetap karena saya ngasih karena Allah. Kalau sudah diuji oleh Allah seperti itu, lulus. Maka Allah akan mengabarkan kepada mereka bahwa orang ini adalah kekasih Allah. Tidak mudah. Harus melewatin hinaan dulu. Ya. Sudah tahu ciri-ciri jadi mursyid?
Nggak tahu Abah, saya mah ada orang bodoh. Kata Abah itu, yang beda dari temennya yang suka dihina oleh sahabat-sahabatnya. Itu teh ciri. Nah, gitu. Itu bukan untuk saya, orang mengatakan, oh Kiai Ali ngaku mursyid. Bukan. Untuk contoh Abah ngasih tahu kepada saya, karena saya sering dihina orang, Abah nguatin hati saya. Cirinya salah satu orang disebut wali Allah itu, di mana dihina, diam. Jangan berhenti bekerja oleh sakiti. Harus menyayangi orang yang membencimu. Wali, ciri wali itu. Kurang makan ambek semua darah sih tinggalkan. Tak kamari tak ngahina torikot. Paeh. Bangga, harusnya gimana? Ulu ngahina torikot cilaka. Harusnya begitu. Ini mah enggak. Tak tinggalkan ngahina dikir mah. Paeh sih ya. Bukan begitu. Iya, Abah mah. Doakan Ahok sing soleh. Abah mah begitu sih. Oh, mau begini. Kon si Ahok. Iya, kemarin bilang begitu apa? Iya. Jokowi itu jalaliyah Allah. Doakan, karena sudah jadi wajib patuh kepada pemimpin negara siapapun dia. Abah tidak milih Jokowi, kata Abah tidak milih Jokowi dan tidak milih Jokowi. Tapi karena dia sudah jadi pemimpin, Abah wajib patuh kepada pemimpin negara selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Apa Abah nentang? Tidak. Apa doa Abah? Doakan Jokowi supaya soleh. Selesai. Itu mursyid, nggak ada keburukan. Mun urang kumaha? Keun sia. Sia wae. Udahlah itu. Alhamdulillah. Jadi saya melihat secara goib, kalau domba dibawa dituntun, mau dikurbankan dipegang. Saya niat kurban hari ini. Untuk ini saya pasrahkan ke panitia. Begitu darah ngucur itu lepas seluruh itu. Disempurnakan dengan ini mah ilmu goib. Itu. Jadi, bukan dalil, bukan hadis, tapi saya melihat nyata itu dengan nyata. Sekarang eksperimen. Contoh misalkan Abi Furqon kerjanya marah-marah, sama istri marah, sama kudu marah aja. Sama beli domba. Beli domba yang pendiam. Saya sukmanya saya simpen di domba. Tunggu berapa menit domba ngamuk. Apa ditubruk? Potong dombanya. Keburukan Habib Furqon sudah. Tapi kalau nggak ikhlas, tidak ada nilai sedikit pun. Masih ikhlas itu. Alhamdulillah. Ya. Gitu. Itu bisa dieksperimen. Dulu mah suka eksperimen saya. Beli ayam. Ada ibu-ibu pendiam aja begini. Saya masukkan, ayam jujur lalitan. Gitu udah. Kata, ibu suka marah-marah ya? Enggak. Bawa tanya suaminya. Iya betul. Ngadat mulut. Katanya. Pindah. Oh iya, nggak bisa dibohongin karena itu sudah ketahuan gitu ya. Semuanya sudah ketahuan kan, pakai ilmu rasa pindah. Seperti penyakit dipindahkan ke domba kan bisa saja, nah, orang punya ilmunya. Kalau saya ya tidak menguasai begitu, tapi sifat itu bisa dialihkan. Makanya lihatin saya kalau duduk sama Abah Haus, pasti napasnya begini. Dikir hopi, wah kata Abah, kalau duduk sama Abah bukan dikir hopi sendiri. Bukan dikir hobi sendiri, ikut Abah. Kumaha ikut Abah? Tuturkeun we Abah. Ngulik itu berapa tahun gimana nuturkeun Abah teh. Ternyata bukan dikir yang punya kita, tapi yang dari Abah untuk kita. Tarik, simpan di kita. Abah di Kalimantan duduk, Abah di sini. Da hayang kapake teh ku gurunya, daerah tuh poho kieu we. Aduh, keren jam 2:30 bisa salat malam kieu we. Si keren Abah teh. Naon iya, beri era teh. Kata Abah teh. Dikir nya Abah isin ka Abah. Nu didikir naga aya payuneun. Yang didikirkan itu ada di depan. Iya Abah. Kata Abah, jangan pakai yang punya Abah juga pakai yang punya Abah Anom. Abah Anom pakai punya Abah Sobol sampai yang punya. Yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Semua. Tidak ada yang punya kita, punya dia, punya beliau yang sudah diagungkan. Nabi Muhammad pakai punya kepunyaan Allah turun, Nabi Muhammad turun sampai ke Abah Haus. Yang punya Abah Haus pakai oleh kita. Kita ingat itu karena beliau. Kalau duduk bersama beliau jangan punya kita. Abah. Kumaha tuh Abah? Tinggal di Abah. Itu. Oh gitu. Gitu. Jadi diserap. Guru itu diserap. Apa doanya? Ya Allah, limpahkanlah apa yang kau limpahkan kepada guru agungku,
supaya terlimpah kepada aku. Limpahkan solehnya, taatnya. Saya kalau duduk sama Abah gitu, ya Allah limpahkan. Kadang-kadang ketemu Abah tuh tersare-sare melek, kemudian pindah kemudian tetap melek. Isukana sare deui nempel sehari lumayan. Lumayan, alhamdulillah. Nikmat. Ini ilmu. Nah, karena saya bisa memahami memindahkan sukma ke hewan, sekarang saya pikir kenapa saya tidak memindahkan yang Abah ke saya? Minimal kesedot tadi 1% udah alhamdulillah. Sudah beres gitu. Cek Abah teh. Kenapa di khotaman sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallim? Kenapa? Dengar nggak Abah suka ngomong-ngomong gitu? Dengar nggak dakwah? Tidak. Kenapa? Karena Abah ngomongnya ke orang ini. Kalau Abah duduk sama saya nih, esok ayo nggak ganggu teh, minta cai teh, kayak lah rendai, nggak beres teh. Tidak bohong, benar itu. Masa harus bilang demi Allah? Ada kuna Nabi Umi. Siapa orang mengatakan Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis? Penghinaan. Penghinaan. Nabi Umi teh kieu atah, tingalikeun Abah. Di mana Nabi sedang diam, di mana Syekh Mursi sedang diam, itu namanya Nabiyil Ummi. Ada apa di balik itu? Ada pelajaran ilmu bagi orang-orang yang mengetahui. Itu. Tuh. Tah, kalau Abah lagi diam teh, pelajari ada apa? Kita bersamanya. Bagi orang-orang yang tahu yang itu melek mah, Abah kan naonnya? Menurutan buat mana yang gelo menurutan. Tidak begitu. Ya. Itu contoh. Itu hal-hal yang seperti kalau orang duduk-duduk begini, lihat saja. Saya sekejap set gitu. Kalau ngelihat apa yang dipikirkan Ustaz Mansur. Gitu. Kalau baca simbolnya salah, ya salah. Ustaz Mansur hari ini, hari ke belakang memikirkan ada anaknya yang paling kecil itu sedang dipikirkan. Entah sakit, apa kurang sehat, atau sedang dipikirkan apa? Lagi mikirin anak kemarin. Kepikir anak tidak? Kepikir anak tidak? Yang kecil? Ya. Tapi ini kalau salah ya salah aja. Karena simbol anak itu dua, bisa dunia, bisa anak. Saya tegur, bener nggak ingat anak? Oh bener, berarti itu. Bisa saya enggak, anak saya biasa-biasa aja. Tapi mungkin saja Ustadz Mansur tadi memikirkan urusan ekonomi. Gitu. Itu makanya Nabi Ibrahim malah jadi motong Nabi Ismail. Kata Abah Sepuh, suruh motong domba. Itu contoh. Alhamdulillah. Jadi kalau dakwah begini juga setiap orang tak masjid lagi duduk, ada ikhwan duduk belakang. Kata buaya lewat. Aing buaya ngilu manakiban. Si horeng mah dia bukannya memperhatikan ilmu, keur menelaah yang mitnah teh. Tidak ada. Bukan. Makanya sama guru harus takut. Jangan-jangan Pak Dharma itu keren begini. Begitu kata Abah, jangan kura-kura ini. Gitu. Kita bukan ngeledek, kalau main mau bercanda saja. Bisa mungkin nggak? Ya mungkin saja. Lagi lemot ibadahnya kata kura-kura. Gitu. Itu pandangan guru. Makanya firasatul mukmin itu kalam Allah. Itu. Terus jadi guru itu tidak perlu diminta. Tidak perlu musyawarah, sudah tahu segala-galanya. Coba saya mau nanya, Abah, usaha saya lagi macet, Abah. Hebat mana dengan duduk, melihat wajah Abah, punya duit ngasih balik lagi? Hebat mana? Iya, benar itu. Abah atur nuhun, Abah. Jum, selesai. Mursyid itu tugasnya 3, mentalkin, membina, mewusulkan. Kalau kita mengambil hal yang lain, urusan dunia, urusan penyakit, sah nggak? Sah, karena setiap mursyid pasti al-hikmah, setiap mursyid pasti ulama, tapi tidak setiap ulama dan hikmah jadi mursyid. Jadi kalau kita nanya urusan dunia, urusan sah, tapi kita sudah memposisikan guru kita bukan sebagai mursyid, tapi sebagai hal yang lain. Begitu kita kecewa, yang rugi siapa? Kita. Makanya posisikan Abah sebagai syekh mursyid tiada zaman. Abah hatur nuhun, sudah ditalkin, sudah dibina, sudah diusulkan. Jadi datang ke pangarsa Abah hanya untuk mengatakan kata syukur kepada beliau. Masalah dagang telaku kadieu we ka euy ngeunana nya Mas. Gitu Bib.
Apa pemahaman sekarang? Semua tanya ke Abah. Jangan. Abah itu saya mursyid. Sudah bukan levelnya untuk ditanya yang aneh-aneh. Padahal mah yang cager mah kemana we? Mereka dokter, mereka tabib. Kita anjok subuh. Ya. Jadi Abah hatur nuhun. Jadi ketemu mursyid hanya kata terima kasih. Tinggal hikmatnya sudah. Makanya semua hal yang kita rasakan selesai dengan cepat. Tapi kalau kita nanya ke Abah, Abah perut saya sakit, dikasih air 2 kali nggak sembuh-sembuh. Apa pemahaman kita? Abah kayaknya nggak manjur. Begitu ada kata buruk sangka kepada guru kita, hari itu kita terhijab jauh bersama Allah. Rugi nggak? Mendingan begini, Bapak datang ke saya, nyeri beuteung sakit. Itu cager kan baik lah orang lain wali itu tapi tetap begitu sembuh oleh Abah, nggak sembuh, emang wakil talqin belum tentu bener. Paham ya? Nah, kalau ngeluh mah kita musyawarah aja lah, mau gimana kayak musyawarah bareng-bareng, pegel tonggong, Abah nyeri tonggong, padahal mah itu batu. Paham ya? Ini memahami saya mursyid pada kedudukannya. Saya makanya di Putu Alipin sering ngomong, jangan suka ngeluh ke Abah, jangan suka ngomong sama Abah, jangan suka musyawarah yang aneh-aneh sama Abah. Sudah, kita selesaikan sendiri. Kata sudah dikasih dikir, ketemu sama Abah, datang. Abu Furqan lagi nggak punya duit ceritanya nih, cari nggak punya duit, usaha lagi macet. Ke Abah, datang. Abah turun nuhun, Abah tos dipasihan segala-galana. Nuhun naon? Abah sudah, tuh. Abah ini ada sedikit ya. Nuhun Abah. Wih, karomati Guru Agung Al-Fatihah. Melihat wajah. Abah tahu nggak keluhan kita? Kalau sama orang yang maha tahu, perlu ngomong mending diem. Pak Furqan punya makanan banyak di sini. Kata Pak Rosa, boleh nggak anggur dimakan ya? Kata Habib Furqan, boleh. Takut nggak boleh. Boleh. Tapi dipikir-pikir, jangan-jangan nggak boleh. Kira-kira Bib kalau orang banyak nanya mulu begitu, Habib gimana? Kira-kira ribet, jadi marah nggak? Jadi marah. Tapi kalau begitu disiapkan, diambil silakan. Mau habis nggak apa-apa. Orang udah disiapkan. Makanya kepada Allah itu, kepada guru kita, jangan. Kita punya keluhan, guru kita tahu. Barusan eksperimen sedikit saja gitu. Ini baru kelas abal-abal. Sudah paham apa yang pikir manusia. Contoh ya. Contoh itulah ya contoh. Berarti ini Parosa nih, doa Parosa nih. Doa Parosa malam-malam kedengar ke Bekasi Parosa. Apa doanya? Saya punya anak jauh dari bapak, bahkan hampir tidak mengakui bapak. Tapi saya sebagai bapak tetap doa untuknya. Tanya aja Parosa, ada doa gitu nggak Parosa? Itu apa tidak kedengar? Orang ini mengaminkan kepada gurunya. Orang doa di Pamulang kedengar ke Bekasi. Bukan main-main. Habib Furqan pernah doa SMS sama saya. Bib kan doa naon itu. Bukan bicara takabur, karena sudah dibuka semua itu. Guru, kalau guru sudah tahu, diem. Kalau diem berarti usul ilallah. So, kalau merengek mulu, terus salah juga tegur. Semua keluhan murid yang cinta kepada guru, pikir semua. Itulah contoh ya. Gitu padahal mah keluhan apa yang salah saya antepin, yang salah mah doa salah antepin aja, nggak diaminkan. Doa yang benar saya aminkan. Begitu Bib, semua itu. Terus kan nanya, Bib lancar bisnis? Lancar, alhamdulillah. Padahal mah guru teh tahu lancar tidak lancar, itu kayak nanya, gitu. Tidak tahu. Lancar suruh syukur, tidak lancar suruh sabar. Itu teh semua juga. Bukan saya yang tahu, tapi ada yang memberi tahu. Alhamdulillah itu. Apalagi Abah Awas. Saya bicara begini untuk membuktikan karena Abah nggak ngomong. Kata orang Bandung bilang gini, Kiai Ali mah orang mau balik takabur. Kenapa? Abah punya kelebihan sembunyi. Kalau Kiai Ali diumbar, itu namanya takabur. Nggak nyontoh Abah. Dia mah pingin tenar sendiri. Abah aja sembunyi, punya karomah. Kiai Ali diumbar, takabur itu. Yang salah yang mana? Abah pernah bilang, perlu memperlihatkan karomah itu.
tapi tidak perlu abah, saja. Nabi Sulaiman juga nyuruh mindahin kerajaan Balkis. Siapa yang bisa memindahkan kerajaan Balkis? Jin berdiri, ahli kitab berdiri. Apa Nabi Sulaiman gak mampu? Kenapa nyuruh? Nabi Sulaiman gak perlu tampil lagi, orang raja di raja gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa abah itu adalah ahli karomah, untuk membuktikan abah ahli kitab, Kiai Rusdi tampil. Untuk membuktikan orang hebat, Abah Jagat tampil. Untuk membuktikan yang aneh-aneh, Kiai Ali ditampilkan. Kenapa? Perlu untuk membuktikan kesempurnaan Guru Agung gitu kan. Tapi orang salah pemahaman. Kalau saya mengatakan, saya ngelihat kamu, nih, jangan-jangan bukan manusia. Sama saya aja sudah malu. Kita pikirkan bagaimana kita ketemu Syekh Mursyid. Maksudnya ke sana arahnya. Cuman orang suka salah pemahaman. Saya suka nebak-nebak di mana-mana gini-gini. Ada orang selengean, saya bilang kamu nanti tahun depan jadi pemangku manakib. Saudaranya ketawa. Maaf Pak, ini mah orang selengean, boro-boro ngamalin dikir. Enggak, pemangku manakib dia enggak. Kalau kakaknya soleh, kalau nunjuk kakaknya, saya percaya. Tapi kalau adiknya nggak bisa, nggak mungkin. Enggak, tapi saya nuduh miliknya dia. Sunan Kalijaga juga ngangkat Ki Pandanaran. Oh, ya bisa aja. 2 tahun nggak dikir. Tahun ketiga ngundang saya. Saya kedatangan Abah Aus suruh jadi pemangku manakib. Langsung ngundang saya. Sekarang tiap bulan manakiban Bib. Langsung jadi pengamal. Sekarang saya paksa ya dana dari mana ke pokoknya manakiban. Siap. Orang-orang bilang, kok bisa tahu ya? Saya nggak tahu. Saya dikasih tahu. Karena orang itu udah kelihatan. Tidak main-main. Habib jadi ini. Semua sudah diatur sama guru kita. Tidak ada semua. Itu contoh. Alhamdulillah semuanya. Tinggal syukurnya lah. Makanya kita belajar ya, belajar kurban. Kalau kurban sendiri nggak mampu, patungan 100 ribuan, ya, 30 orang, 3 juta beli domba 1, nanti muter gantian. Ya, misalkan gitu. Belajar gitu ya. Jadi saya ngelihat kurban itu luar biasa. Saya ngelihat itu ya, ada penyempurnaan secara rohani. Mungkin kalau secara pandangan manusia biasa nggak kelihatan, tapi itu ya. Makanya waktu domba dipegang, dikir, begitu darah ngucur, ya Allah terima kurban saya. Ikhlaskan ya Allah. Maksudnya ngalir, ruh-ruh yang buruk tuh ngalir, dipotong, seret, terbang dia, sempurna. Kita sudah hilang. Makanya rajin kiparat itu insya Allah menghilangkan. Kayak kemarin ada ibu-ibu meriang mulu. Dikit-dikit meriang, udah diurut meriang aja. Saya mau coba katanya mengirim Kiai Ali ayam buat makan Ikhwan buat Jumatan, itu ada yang ngirim ayam. Begitu ayam dimakan sama Ikhwan, ini meriang saya kemana? Sudah sembuh dalam sekejap. Kenapa? Mungkin meriangnya pengaruh dosa, pengaruh kesalahan. Mungkin mulut salah ngomong atau apa. Itu sudahlah, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaatnya. Semoga kebaikan milik Allah dan Rasulnya. Semoga menjadi berkah untuk semuanya. Ada kata yang buruk, yang tidak baik, yang tidak pantas didengar, lupakan. Itu dari hawa nafsu saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah
tawassalta bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul